Biasanya saya sering banget mengajarkan kepada mereka, bukan mereka belajar harus berhasil sih, Bu. Tapi mereka harus mengejar gagal 100 kali. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales ya, namanya dengan Abarua. Oke, saya bacain dulu ya. Nah, Abarua nanya nih, bagaimana teknik buat tim salesnya itu bisa jualan tanpa ragu? Kemudian bagaimana cara taklukkan konsumen? Nah ini ya, kita mau bahas dulu nih dengan Coach Arif. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah merah nih Coach. Merah, ya agak-agak masuklah warnanya kita ya Coach ya. Ya, pertanyaan apa kali ini? Nah ini datang dari sahabat sales nih Coach, namanya Abarua. Ini bertanya, bagaimana teknik cepat membuat tim salesnya itu bisa jualan tanpa ragu? Yang pertama nih ada 2 pertanyaan ya. Nah, satu-satu dulu ya. Jadi ini produknya bidang kesehatan dan herbal ya Coach? Ya, sebenarnya produk apapun sama aja sih. Jadi nggak ngaruh ya. Jadi kalau saya mengatakan gini, kenapa sih orang takut? Orang takut itu karena mereka sudah punya persepsi bahwa customer itu mungkin diasumsikan ada orang bakal marah, mungkin ada orang yang bakal nolak kita. Nah itu yang kadang-kadang mereka takut. Kalau saya biasanya paling suka pakai tekniknya adalah, emang kalau hal apa sih yang paling terburuk terjadi, itu yang kita perlu tanya dulu sih Bu. Jadi hal buruk apa sih yang paling terjadi? Misalkan contoh ya, kita anggaplah kayak latihan ya Bu Ana ya. Misalkan anggaplah Bu Ana takut, walaupun saya tahu Bu Ana nggak pernah takut. Misalkan coba Ibu ngomong, saya takut dong, saya takut Coach gitu misalkan. Saya takut nih Coach. Takut apa? Takut kalau tim nggak bisa kalau jualan. saya nggak bisa jualan Iya, gitu? saya nggak bisa jualan. Oke. Jadi saya mau nanya sama Bu Ana, kira-kira hal terburuk apa sih yang bakal terjadi Bu kalau Ibu ketika gagal jualan, hal apa yang paling terburuk terjadi? Dipecat. Oh enggak, hal terburuk misalkan diomelin sama customer kan gitu ya. Iya. Ya kan problemnya kan adalah itu kan, kalau pecat kan urusannya problemnya sama kantor dong. Kan problemnya adalah dia punya problem sama customer, betul? Ya. Itu yang jadi kan? Oh, udah pasti takut Betul. Problemnya itu kan tadi kan? Coba kita ulangi di awal ya Bu ya. Hal apa sih yang paling buruk terjadi Bu ketika Ibu jualan ditolak? Iya. Customernya nggak mau beli. Nggak mau beli, oke. Atau yang lebih buruk lagi, diomelin. Diomelin. Nah, saya mau nanya, hal terburuk apa yang bakal terjadi kalau diomelin? Dia nggak mau ketemu saya lagi nanti customernya. Ya, saya mau nanya sama Ibu, bakal diludahin nggak? Ya, kalau dia marah ya bisa jadi kali ya. Nah, kalau kita buat dia marah, ya jangan buat dia marah dong. Nah, kalau anggaplah kita jualan, hal terburuk apa yang bakal terjadi? Diludahin nggak? Enggak sih. Dipukul nggak? Enggak sih. Nah, terus takut di mana? Dapat nggak? Jadi pertanyaannya sederhana, hal terburuk apa yang bakal terjadi? Karena banyak orang takut karena dia menganggap ada bakal hal buruk yang bakal terjadi dalam hidup dia, itu yang membuat mereka takut Bu Ana. Maka kita harus tanya, hal terburuk apa sih yang bakal terjadi? Maka kan otomatis kalau dia lihat, oh nggak ada sih, nggak bakal terburuk yang terjadi, mati juga kagak. Ya nggak? Sekarang paling apa? Paling sebel, paling kesel. Terus kenapa kalau kesel? Bener dong Bu? Ya. Jadi otomatis itu yang membuat orang sering takut. Jadi kalau mereka buat skenario yang terlalu seram gitu loh kadang-kadang di kepala. Iya, udah bikin ini sendiri, film sendiri. Betul, bikin film sendiri. Misalkan saya ambil contoh, hal terburuk apa sih Bu yang selama saya jadi sales yang bakal terjadi? Pernah nggak saya dimaki-maki customer? Enggak tuh, ketika jualan ya, prospek ya. Tapi kalau dimaki-maki dalam arti pernah ada kejadian mass problem, pernah. Tapi ketika baru prospek sekali gitu, kalau diomel paling cuman sana-sana, gua nggak butuh, paling itu. Enggak ya, tar dulu ya, paling itu. Bu Ana pernah paling ngalamin apa? Paling cuman nelfon mulu. Pernah kan? Di mana itu doang kan? Gangguin aja sih. Gangguin aja. Nanti kalau saya butuh baru saya kontak. Betul nggak? Paling buruk itu, betul nggak? Nah itulah yang harus kita perbaiki. Hal terburuk apa yang bakal terjadi itu dulu Bu.
Jadi nggak usah dulu ini ya bikin drama skenario drama di sendiri gitu kepala, kan. bikin problem dan sebagainya itu dulu. Hal buruk apa yang bakal terjadi? Jadi itu satu. Yang kedua, yang kita harus pikirkan kalau mau jadi sales tuh harus punya impian sih, Bu. Kalau nggak punya impian nggak bisa sih, Bu. Iya nggak? Kalau nggak punya impian apa yang terjadi? Dia pasti pending-pending ya. Iya. Dia nggak bakal ngejar kan? Itu yang mesti kita pikirkan gitu sebenarnya. Jadi orang kenapa dia nggak jalanin? Karena dia nggak punya impian, dia nggak punya cita-cita, dia nggak punya tujuan mau jadi sales itu apa. Cuman jalanin kehidupan. Ya kalau cuma jalanin kehidupan ya nggak jadi apa-apa dong, Bu. Jadi kan balik lagi Bu Ana. Iya. Kalau ditanya hal buruk apa yang bakal terjadi? Nggak terjadi apa-apa, kenapa harus takut kan? Selama dia punya impian, selama dia punya tujuan. Kalau dia punya impian, punya tujuan sih dia akan jalanin sih, Bu. Jadi kalau saya lebih baik mengatakan pemikirannya adalah itu dulu. Yang kedua adalah biasanya saya sering banget mengajarkan kepada mereka bukan mereka belajar harus berhasil sih, Bu. Tapi mereka harus mengejar gagal 100 kali. Jadi bukan berhasil 100 kali, bukan berhasil telepon 100 kali, tapi gagal, kumpulkan gagal sebanyak-banyaknya. Kalau perlu dibikin kontes, Bu. Kan timnya banyak nih. Iya. Siapa yang gagal 100 kali yang pertama dapat hadiah. Wah, boleh banget itu. Iya nggak? Kalau dia gagal pertama kali 100 kan keren tuh, Bu. Apa yang terjadi? Jatah takutnya udah selesai. Iya, betul. Setelah itu biasanya baru mereka santai. Ah, udah tolak 100 kali ini biasa lah. Nah, kebanyakan orang jangankan 100 baru 1-2 kali mereka udah mundur. Makanya kalau saya lebih baik bikin kontes. Dikasih reward. Kontes kasih reward, kalau perlu gagal 100 kali yang pertama siapa yang paling tercepat. Iya. Keren nggak? Iya, keren. Nah, dengan kayak gitu kan maunya mereka kan jadi ngejar kan? Itu akan menjawab pertanyaan. Wah, itu ide yang menarik sekali tuh Coach Arif ya. Jadi salah satu cara gimana supaya tim salesnya itu tidak takut jualan gitu ya. Habiskan jatah gagal dulu, gagal 100. Nah, kalau dia sudah 100 sudah lewat, biasa habis itu udah ketakutan hilang tuh, Bu. Udah bisa jualan gitu ya. Iya, jualan belum tentu sih ya. Tapi paling nggak ketakutan hilang dulu. Takutannya hilang dulu Iya, yang penting ya. Oke. Nah, sekarang nih Coach, pertanyaan berikutnya. Gimana cara supaya bisa taklukkan konsumen dengan yang punya alasan menghindar dari penjualan? Nah, gitu tuh. Pada dasarnya semua customer akan menghindar. Karena di otak manusia ada 3 bagian. Saya udah pernah ngomong juga di beberapa video. Yang pertama adalah reptil area, yang kedua adalah emosional, yang ketiga adalah analisa. Maksudnya reptil apa? Saya ambil contoh. Ya, Bu Ana, ya, kalau ketemu seorang sales yang biasa nawarin, kita kan udah minimal menghindar kan, Bu? Kenapa? Kita takut ditawarin, kita takut mereka jualan. Itu udah normal banget sih. Jadi tugas kita ketika jualan adalah menaklukkan reptilnya. Cara menaklukkan reptil gimana? Ada berbagai metode, Bu. Kalau saya menggunakan metode yang pertama, tergantung cara jualannya ya. Caranya misalkan saya salaman, atau saya menyapa, tapi menyapanya kayak temen, Bu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Misalkan saya ambil contoh, ini sales yang gagal ya, Bu. Ketika menyapa, selamat pagi Bu Ana, nama saya Antoni Sarif dari Corpora Consulting, tujuan kami di sini, itu kayak formal. Biasa gagal. Nah, kita harus menyapa as a friend. Kalau as a friend kayak gimana kalau nyapa teman? Halo, apa kabar? Sampai sini oke? Intonasi ya. Tapi sekarang intonasi itu dirubah menjadi panggilan. Halo Ibu, apa kabar Bu? Nama saya Antoni Sarif dari Corpora Consulting, senang berkenalan dengan Ibu. Dan lucunya nanti orangnya akan berbeda. Karena intonasi kita akan mempengaruhi orang di sekitar kita. Dan orangnya mikir, apa dia kenal saya ya? Reptilnya itu yang saya bypass. Yang kedua, ketika menyapa,
naikkan alis mata. Jadi as a friend misalkan, halo ibu, apa kabar? Senang berkenalan ketemu ibu. Nama saya Antoni Sarif dari Corpora Consulting. As a friend. 2. Ketiga, cara berdiri harus di sebelah jam 12 atau jam 1. Jam 12 maksud saya ambil contoh gini Bu. Kalau ini adalah jam 12, berarti arahnya kita jam 12. Kalau jam kan ini kan saya ngeliat ke sana berarti jam 12. Kalau jam 1 kan di sebelah sini Bu. Nah kalau saya duduk di sebelah sini, ini artinya arah jam 11. Kalau arah jam 11 biasanya nggak akrab. Yang akrab itu adalah jam 12 dan jam 1. Itu yang akan membuat orang jadi akrab. Itu adalah teknik pendekatan yang sangat cepat. Ya, jadi Jadi kalau mau menaklukkan customer yang penting adalah apa? Jalin hubungan dulu di awal. Itu dulu yang paling penting Bu. ya, oke. Jadi dengan sahabat sales ya tadi pertanyaannya sudah terjawab bagaimana supaya tim salesnya itu bisa jalan tanpa ragu dan bagaimana menaklukkan konsumen. Mendekati lah. Kalau saya bilang menaklukkan masih banyak tekniknya karena di video-video saya yang lain sudah saya bahas beberapa hal tersebut. Bagaimana mendekati konsumen gitu ya. Nah jadi sudah terjawab ya. Apabila masih ada pertanyaan lagi seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan saja supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Oke Coach Arif, kalau mau tahu tentang pelatihan-pelatihan, kalau mau lihat top pelatihan kita bisa undang kami di corporaconsulting.com atau bisa masuk ke pastiprestasi.com. Di sana ada platform pelatihan kami, dan buat Anda yang mau masuk di WhatsApp group di Sales University, ada di bagian deskripsi ada linknya, silakan masuk. Di sana ada kumpulan teman-teman yang juga punya problem berkaitan penjualan yang mungkin kami bisa bantu. So akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan saya Melani mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye-bye. Salam performance.